Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan selamat siang untuk Ibu Laili Nur Aisyah, SPD MPD, serta Bapak Muhammad Hedlor MPD. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami pada mata kuliah komunikasi interpersonal yang berjudul tujuan komunikasi, hambatan, feedback, serta self-discourse dalam komunikasi. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta anggota dari kelompok 3. Next. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Frida Cantika Artamevia dengan NIM akhir 5051. Selanjutnya ada saya sendiri, Artanti Catur Yunia dengan NIM 5062. Serta Hilda Putri Ananta dengan NIM akhir 5071. Dan yang terakhir ada Sada Siulawa Kartini dengan NIM akhir 5079. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengenai pengertian dari komunikasi. Menurut Pundana, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio. Komunikasi berasal dari kata komunisme yang artinya sehingga komunikasi bisa dilakukan. Mohon maaf, komunikasi yang berasal dari kata komunisme yang artinya sama. Sama di sini artinya sama dalam makna, sehingga komunikasi bisa dilakukan terjadi ketika ada kesamaan pada makna tentang sebuah pesan yang dinyatakan atau disampaikan oleh komunikator dan dapat diterima oleh komunikan. Boleh mendeskripsikan proses komunikasi yaitu sebagai proses yang mengharuskan dan memungkinkan seseorang untuk menghadirkan rangsangan untuk berubah atau merubah perilaku orang lain. Raymond S. mendeskripsikan komunikasi internasional yaitu sebagai suatu proses dalam menyaring, mengirim, dan juga menentukan simbol sedemikian rupa, sehingga dapat membantu pendengar menciptakan makna atau tanggapan dari pikirannya yang mirip atau serupa dengan yang dimaksud oleh sang komunikator. Jadi pada hakikatnya komunikasi merupakan proses pada ekspresi antar manusia yang dapat diucapkan pikiran dan perasaan individu atau seseorang kepada orang lain yang mana menggunakan bahasa sebagai alat penyalur. Pada bahasa komunikasi, sebuah pernyataan disebut dengan message dan orang yang menyampaikan pesan disebut dengan komunikator. Sedangkan orang yang menerima pesan disebut dengan komunikator. Untuk itu, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Next. Yang selanjutnya ada tujuan dari komunikasi. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Teori Filsafat Komunikasi, Effendi menjelaskan mengenai tujuan-tujuan dari komunikasi. Tujuannya yaitu yang pertama sebagai berikut, to change the attitude atau mengubah sikap. Pesan apapun terlepas dari bentuk berita atau informasinya, keduanya serta pribadi dikomunikasikan secara luas yang secara bertahap akan mengubah sikap terhadap satu sama lain. Untuk yang kedua ada to change the opinion atau mengubah opini atau pendapat serta pandangan orang. Artinya yaitu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat umum dengan tujuan utamanya adalah membuat orang berubah pikiran, persepsi mereka tentang tujuan informasi yang disampaikan atau diberikan. Yang selanjutnya ada to change the behavior atau mengubah perilaku. Dalam hal ini, komunikasi memainkan peran penting dalam tahap perubahan perilaku serta sistematis karena mempengaruhi perilaku seseorang manusia. Dengan kata lain, komunikasi dapat mengubah sikap atau perilaku dari manusia. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu to change the society atau mengubah masyarakat. Memberikan berbagai informasi kepada masyarakat, tujuan utamanya adalah agar masyarakat mau membantu mereka berpartisipasi dalam tujuan informasi yang diberikan atau disampaikan. Next. Sedangkan menurut Gordon I. Zimmerman, terdapat dua hal yang
Klasifikasikan tujuan komunikasi manusia, yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan. Sangat penting adanya komunikasi. Yaitu yang kedua adalah berkomunikasi untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Komunikasi memiliki fungsi substantif yang melibatkan pertukaran informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi tentang hubungan dengan orang lain. Baik, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai tujuan komunikasi serta pengertian komunikasi. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang bertugas saya persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Jadi di sini ada 3 macam hambatan dalam komunikasi menurut Budiatna tahun 2011. Yang pertama ada hambatan eksternal, yang kedua hambatan internal, yang ketiga ada hambatan semantik. Yang pertama, hambatan eksternal. Hambatan ini merupakan hambatan rangsangan dari lingkungan yang menarik perhatian lebih besar dari komunikasi yang sedang berlangsung. Menurut Sutikna tahun 2017 menjelaskan bahwa hambatan eksternal yang mempengaruhi komunikasi adalah pengaruh lingkungan sosial masyarakat dan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pengaruh lingkungan sosial masyarakat adalah kendala yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter pada anak. Selain itu, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter di saat teknologi yang semakin maju ini. Yang kedua ada hambatan internal. Hambatan ini merupakan hambatan pikiran dan perasaan yang bersaing agar dapat mengganggu proses komunikasi. Hambatan internal juga dapat berupa kurangnya hubungan komunikasi dalam keluarga, seperti terbatasnya waktu bertemu dengan anak, sehingga dapat menghambat komunikasi antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini merupakan hambatan pengetahuan mengenai pengertian kata-kata. Hambatan ini biasanya memiliki makna atau lambang tertentu. Hambatan ini juga merupakan hambatan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Next. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam berkomunikasi menurut Johnson dalam Budiatna 2011. Yang pertama, sebagai pengirim, yang kedua ada sebagai penerima. Yang pertama, sebagai pengirim terdapat 5 kesalahan. Yang pertama, berbicara terlalu cepat dan tidak tersusun. Misalnya, cara berkomunikasinya terlalu bulat sehingga tidak bisa dipahami oleh sang penerima. Yang kedua, terlalu banyak gagasan yang tidak saling berhubungan. Misalnya, si pengirim berbicara beberapa hal yang tidak terlalu terkait dan tidak ada hubungannya dengan topik pembicaraan. Yang ketiga, terlalu pendek dan tidak cukup informasi, sehingga pembicaraannya tidak menghasilkan tujuan yang jelas. Yang keempat, membiarkan pokok pesan. Ini misalnya membiarkan pesan-pesan yang penting sehingga terkesan tidak menghiraukan pembicaraan. Yang kelima, tidak menyesuaikan sudut pandang penerima, sehingga membuat si penerima bingung terhadap topik yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, kesalahan berkomunikasi sebagai penerima. Ada 4. Yang pertama, tidak menaruh perhatian pada pengirim. Maksudnya adalah maksudnya si penerima kurang memperhatikan obrolan si pengirim atau sering mengacuhkan bahan pembicaraan. Yang kedua, memotong pembicaraan pengirim. Misalnya si pengirim sedang membahas topik pembicaraan, lalu si penerima tiba-tiba menyela pembicaraan si pengirim. Hal itu bisa saja membuat si pengirim kesal karena pembicaraannya terpotong. Yang ketiga, cenderung mendengar detailnya saja. Si penerima ini cenderung tidak mendengar apa yang dijabarkan oleh pengirim sehingga komunikasinya terkesan seperti tidak informatif.
Yang keempat, memberikan penilaian. Ini maksudnya si penerima terlalu sering memberikan masukan daripada mendengarkan si pengirim saat melakukan obrolan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah feedback dalam proses komunikasi adalah sebuah balasan yang dikirimkan oleh komunikan kepada komunikator. Setelah menerima pesan dari komunikator, yang dimaksud komunikan adalah penerima pesan, sedangkan komunikator adalah pengirim pesan. Jika diartikan secara kata, feedback berarti berasal dari kata bahasa Inggris yakni feel dan kata back. Feed memiliki arti memberi dan back memiliki arti kembali. Jadi jika keduanya digabungkan, feedback memiliki arti memberikan kembali atau feedback bisa disebut dengan umpan balik. Secara umum, feedback atau umpan balik memiliki fungsi yang banyak, terutama terciptanya komunikasi dua arah yang baik. Feedback bisa berbentuk verbal dan non-verbal, positif dan negatif, netral, inferensial, langsung dan tidak, serta internal dan eksternal. Yang pertama yaitu umpan balik verbal dan non-verbal, yaitu feedback yang diberikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, baik lisan atau tulisan. Yang kedua yaitu umpan balik positif dan negatif, yaitu feedback yang diberikan ketika komunikan paham dan menyetujui pesan yang disampaikan komunikator. Yang ketiga, umpan balik netral. Jenis feedback ini bersifat netral karena tidak bisa diputuskan apakah umpan baliknya bersifat positif, menyetujui, atau negatif, yang artinya tidak setuju. Yang keempat yaitu umpan balik inferensial, yaitu feedback dalam komunikasi yang disimpulkan sendiri oleh komunikatornya. Yang kelima, umpan balik langsung dan tidak langsung. Jenis feedback ini terjadi di saat yang bersamaan ketika pesan yang dikirimkan, sedangkan umpan balik tidak langsung membutuhkan waktu lama setelah pesan dikirimkan. Yang terakhir adalah umpan balik internal dan eksternal. Umpan balik internal yaitu feedback yang diterima komunikator bukan dari komunikan, melainkan dari diri komunikator itu sendiri. Contohnya, bertanya pada diri sendiri apakah keputusan yang dibuat itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya adalah cara memberikan feedback yang baik. Yang pertama yaitu harus jelas dan spesifik. Artinya, feedback harus dijelaskan secara mudah dipahami. Feedback usahakan disampaikan secara jelas dan spesifik agar komunikan bisa memahami dengan lengkap, tidak setengah-tengah. Arti spesifik di sini adalah feedback disampaikan secara detail. Yang kedua yaitu lakukan secara tertutup. Karena fungsi feedback adalah memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki. Maka dalam penyampaiannya diusahakan dilakukan secara tertutup. Tujuannya adalah agar orang lain tidak mengetahuinya, terutama pada kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu memberikan waktu untuk merespon. Saat feedback disampaikan, usahakan berikan waktu kepada komunikator untuk memberikan respon terhadap apa yang telah disampaikan. Karena sejatinya, feedback adalah komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Yang keempat yaitu ciptakan suasana yang hangat. Dalam penyampaian feedback, usahakan ciptakan suasana yang hangat dan kondusif. Jangan mengedepankan emosi sesaat. Yang kelima yaitu lakukan follow up. Follow up artinya memberikan tindak lanjut dari feedback yang sudah diberikan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang self-disclosure dalam komunikasi. Di dalam komunikasi interpersonal ini, self-disclosure atau pengungkapan diri sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Manusia memiliki fitrah yang diciptakan Tuhan, contohnya yaitu kesetiaan, cinta, dan kasih sayang. Self-disclosure ini berarti keterbukaan dari diri yang setiap makhluk sosial, yaitu manusia harus mempunyai keterbukaan dalam dirinya.
Terkadang manusia enggan menceritakan masalahnya kepada orang lain karena merasa tidak percaya terhadap siapapun. Namun bercerita kepada orang lain justru membantu seseorang tersebut menjadi lega dan dapat meluapkan emosional pada dirinya yang selama ini ia pendam. Next. Faktor penyebab seseorang kesulitan dalam berkomunikasi antara lain. Yang pertama yaitu pola asuh, yang kedua budaya, yang ketiga stereotipe, yang keempat sosial ekonomi, yang kelima jenis kelamin, dan yang terakhir tingkat pendidikan seseorang. Walaupun self-disclosure ini dinilai penting dalam kehidupan, namun self-disclosure ini memiliki resiko antara lain pengabaian, penolakan, hilangnya kontrol, dan pengkhianatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan materi-materi dari kami kelompok 3 yang menjelaskan mengenai tujuan komunikasi, hambatan, feedback, dan self-disclosure dalam komunikasi. Kami sebagai kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.